Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karunia Putri, NPM 2050200079. Di sini saya akan mempraktikkan beberapa rumus-rumus dasar Excel. Langsung saja ke yang pertama. Di sini saya sudah mempunyai data. Yang pertama ini yang sangat paling sederhana, ada penjumlahan. Adapun caranya sangat gampang. Nah, penjumlahan ini bisa kita lakukan dengan cara rumus kita menambahkan sama dengan di bawah nomor ini. Lalu selanjutnya kita pencet sel di atas kita yang akan kita tambahkan ke bawahnya, lalu kita beri tambah 1, enter. Lalu tinggal kita tarik ke bawah, itu. Lalu rumus yang kedua ini ada konta, di mana konta ini biasanya digunakan untuk menjumlah beberapa kolom yang belum terisi ataupun yang sudah terisi. Nah, bisa kita lihat di sini kan ada kolom-kolom yang masih kosong ya. Di contoh ini kan hanya sebagian. Kalau misalkan datanya banyak kan mungkin akan ribet ya jika dihitung satu persatu mana data yang masih kosong. Nah, kita bisa tinggal memasukkan rumus konta saja. Adapun rumusnya seperti ini, sama dengan konta lalu dalam kurung kita blok semua sel ini, kurung tutup, enter. Jadi bisa dilihat itu adalah tabel yang sudah terisi, ada 8 kolom. Begitupun ya kita tarik saja. Itu rumus dari konta. Lalu yang selanjutnya ada rumus sum. Sum ini merupakan penjumlahan angka tertentu. Misalnya kita hanya ingin menjumlahkan nilai matematika ataupun nilai Indonesia, nilai bahasa Inggris, seperti itu. Jika dihitung satu persatu kan mungkin akan lama. Kita bisa menggunakan rumus sum. Adapun rumusnya sama dengan sum dalam kurung kita blok semua sel yang akan kita hitung jumlahnya, kurung tutup, enter. Pun sama dengan yang Indonesia juga, sama dengan sum dalam kurung blok, kurung tutup, enter. Tarik saja biar cepat. Itu untuk rumus dari sum. Lalu yang selanjutnya ada rumus average yang akan saya bahas. Nah, rumus average ini untuk menghitung rata-rata nilai. Misalkan kita bisa melihat rata-rata nilai dari Karunia sama Sepia, Dia dengan menggunakan rumus average. Kita gunakan rumus average seperti sama dengan average dalam kurung kita blok, kurung tutup, enter. Ini untuk rata-ratanya. Kita bisa kurangi ya. Maaf. Karena terlalu banyak angkanya, maaf. Lalu tinggal kita tarik ke bawah untuk melihat hasil yang lain. Seperti itu. Untuk rumus average atau untuk mencari rata-rata. Lalu selanjutnya di sini saya akan menerangkan rumus mengenai rumus countip.
rumus countip ini biasanya untuk menjumlah huruf tertentu. Seperti di sini kan ada jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Misalkan jika datanya banyak gitu kan, kita bingung nggak harus menghitung satu persatu mana perempuan atau laki-laki. Nah, lebih sederhananya kita bisa menggunakan rumus countip ini. Caranya seperti ini. Sama dengan countip kurung, kita blok semua sel jenis kelamin ini, lalu kita kasih titik koma dan kita tulis kriterianya, yaitu kan ini untuk laki-laki, berarti kita beri tanda laki-laki. Kurung. Berarti jumlah laki-laki di sini ada 6. Untuk perempuan sama. Kita hanya tinggal mengubah kriteria tadi dari laki-laki menjadi perempuan. Sama dengan countip. Tutup, kita blok sel jenis kelamin ini, koma. Untuk rumus countip, di mana kita bisa menghitung jumlah dari huruf tertentu. Lalu selanjutnya di sini saya akan membahas rumus if. Seperti yang kita ketahui, if itu kan biasanya digunakan untuk ketentuan atau untuk ketentuan tertentu, misalnya ini lulus apa tidak lulus gitu, atau ketentuan lainnya. Di sini saya akan mencoba rumus if tersebut. Bentar. Caranya dengan if kurung, terus kita masukin blok nilai rata-ratanya, lalu kita kasih keterangan kurang dari, misalkan KKM-nya 80 ya, atau 80 aja deh, kurang dari 80 titik koma, terus kita kasih keterangannya, misalkan dulu atau lulus. Ini hasilnya, tinggal kita tarik ke bawah aja ya. Itu untuk rumus if. Lalu di sini baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai rumus dari VLOOKUP. Di sini saya sudah membuat tabel ya, di mana VLOOKUP itu biasanya untuk memanggil sebuah data tapi yang berbentuk vertikal ya, ke bawah. Misalkan langsung saja sama dengan VLOOKUP dalam kurung, kita ini sel acuannya, titik koma, kita blok semua sel database-nya. Lalu ini kan nama yang akan kita ini ya, berarti nama ada di kolom kedua, dalam kurung enter. Kita tinggal tarik lurus ke bawah. Ini error ya, berarti kita harus kunci dulu. Iya, jadi cepat. Iya. Yang ketiga.
ganti jadi ternyata ada di tabel nomor 7 ya. Seperti itu. Misalkan kita mau mencari yang bersadam ya, 11. Otomatis akan terganti ya. Ataupun misalkan nomor 6. Ganti juga. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai rumus lookup ya. Di sini kita akan menghitung pajak, ada nama, golongannya, gaji pokok, tunjangan transportasi, serta potongan pajak per golongannya ya. Kita coba saja menggunakan rumus lookup. Habisnya lookup ini untuk memanggil data yang biasanya datanya itu horizontal ya. Sama dengan dalam kurung, kita pencet golongannya, titik koma, potongan pajaknya ya. Pajaknya dalam kurung dikali gaji pokok. Dulu ya, gunakan F4. Mungkin arahnya sekian dasar-dasar yang bisa saya dasar-dasar rumus yang bisa saya praktikkan dari penjumlahan, konta, sum, average, countip, if, hingga VLOOKUP dan lookup. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.